kelebihan, dikasih amanah tanggung jawab, dia hanya bisa terpukau menikmati daripada bisnis atau amanah itu, tapi lupa kepada yang memberikan amanah, lupa kepada orang yang telah mewariskan itu bisnis. Itu hanya sekedar umpama. Begitu juga ketika Allah memberikan karomat, kelebihan kepada seseorang. Yang namanya karomat itu kan terbagi tiga. Ada yang namanya karomat, al-karamatu al-hissiyah. Apa itu al-karamatu al-hissiyah? Yaitu karomat yang nampak oleh mata, yang bisa dilihat oleh orang sekitarnya. Qatayiz zaman, seperti dia bisa melipat masa waktu yang tadinya masa waktunya ditempuh dengan 5 jam, dia hanya menempuh dengan waktu 1 jam sampai ke tempat itu. Atau qatayil makan, atau sumpama yatirul hawa, dia bisa terbang di atas angin, ya kah? Itu disebut dengan karamat hissiyah. Tapi karamat hissiyah belum lagi menjamin orang itu bisa sempurna keikhlasannya. Kenapa? Dia masih diuji. Kalau dia asyik dengan karamat itu, ya kayak kekanakan loh, asik dengan mainannya, lupa dengan kuitannya, berarti dia belum sukses menerima karomat itu. Maka disebutkan dia belum sempurna keikhlasannya. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-karamatu al-ma'nawiyah, yaitu karamat secara ma'nawi. Itu adalah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Apakah itu? Bertambahnya iman, bertambahnya semangat kebaikan, bertambahnya kecintaan kepada tempat yang mulia dan baik, bertambah semangatnya dia dalam melaksanakan ketaatan. Itu orang lain kadang melihat rasa yang ada di dalam hatinya ketika bertambah, baik itu keimanan dan lain sebagainya di dalam jiwanya tadi. Yang tadinya hobinya, gemarnya, ya kah, berkumpul, duduk bareng dengan orang atau dengan perkumpulan yang kada ada faidah, gemar rasanya, tiba-tiba hilang rasa kegemaran itu, hilang sendirinya. Aku pindah kada tapi ketuju lagi, kada tapi senang lagi, rasanya kada tapi mau lagi duduk berkumpulan lawan yang kada ada faidahnya. Padahal kawannya yang berkumpulan lawan Inya Bahari itu kan udah pernah membuat masalah, ya lah. Tapi karena tadi Allah berikan karamat ma'nawiyah, hilang rasa yang kada baiknya, timbul rasa yang baik. Nah, ini disebut dengan karamat ma'nawiyah, kelebihan secara ma'nawi. Syukuri kalau itu ada. Alhamdulillah ya Rabb. Yang tadinya bu laki pian ketujuh makan di warung, ya lah, pindah berubah hendak makan di rumah terus, ditakoni oleh pian buai, oh abahnya kada biasanya nah pian, biasanya pian balik dari kantor makan di warung, ini pian balik dari kantor mencari makanan di rumah. Jawab si laki, aku hendak menikmati lezatnya makanan pian. Oh boy, mung gini, ayo abahnya ke kamar jangan tambahi lagi. Apalagi musim hujan kayak ini, nah hintalogin kodok gin hintaluan Allah. Nah, perubahan itu terjadi dari yang kada baik menuju baik, dari yang kada manfaat menjadi manfaat, maka itu disebut dengan karamat ma'nawiyah. Ya Allah, yang tadinya engken berubah timbul pemurah, yang tadinya malas berubah menjadi rajin. Ya Allah, yang tadinya perangutan murah senyum, berubah. Padahal sini kada masuk sekolah khusus belajar senyum, kada, atau masuk sekolah kuliah khusus belajar tentang pemurah, kada juga.
tiba-tiba Allah hadirkan perbaikan di dalam jiwanya. Nah, itu disebut dengan karamat ma'nawiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang ada pada jiwa kita, tenang, damai, bahagia, duduk di tempat semacam ini, menjadikan keistiqomahan hingga husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, inilah yang disebut karamat yang di dalamnya keikhlasannya sempurna. Apa? Al-karamatul haqiqiyah. Al-karamatul hakikiyah, yaitu karamat yang sejati, yaitu al-istiqomah. Istiqomah. Kalau pian mendapatkan dari rasa perubahan pada jiwa hanya sesaat, berarti belum sukses. Umpama hari ini pian baik, besok berubah ulang, ujar orang Banjar itu panas tahyayam. Ya dah. Berarti karamat ma'nawiyahnya belum sampai kepada karamat hakikiyah, belum sempurna keikhlasannya. Atau seumpama dia diberikan karamat hissiyah, bisa terbang, bisa berhilang, berdoa pengabulan, ya dah. Bahkan bisa menangguh, atau diberikan oleh Allah kasyaf, baik kasyaf hissiyah ataupun kasyaf ma'nawiyah. Kasyaf terbagi dua pula. Kasyaf hissiyah yaitu kasyaf yang dia bisa melihat dari jarak yang jauh. Secara normalitas manusia dia tidak sampai pandangannya ke tempat itu, tapi karena diberikan oleh Allah kasyaf hissiyah, dia bisa melihat tempat jauh itu. Kalau wahyu ini ada alat canggih, video call, membuktikan bahwasanya karamat yang namanya kasyaf hissiyah itu kadang-kala dimungkiri. Olahan manusia aja sampai, olahan manusia nih, yalah, pada akhirnya kan handphonenya olahan manusia. Video call sampai ke Makkah, video call sampai kemana pian hendak berteleponan, yalah. Itu secara akhirnya olahan manusia. Kayak apa langsung olahan Allah tanpa melewati alat yang disebut dengan kasyaf hissiyah. Seperti Sayyidina Umar ketika menyuruh sahabat yang lain untuk datang kepada salah satu tempat di mana tempat itu telah dikepung oleh orang-orang musyrikin. Lu lupa itu kejadiannya pada zaman kekhalifahan beliau, di mana Allah bukakan hijab dan Allah beritahukan melalui malaikat Jibril bahwasanya di tempat itu sahabat yang lain sedang tertindas. Begitu saja Sayyidina Umar menyuruh sahabat yang lain. Sahabat yang lain bertanya, "Wahai Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, di mana pian tahu?" Ya, di mana pian tahu? Dulu kan ada video call. Dulu kan ada handphone. Wajar orang bertanya, wajar sahabat menanyakan, bingung, kada masuk akal, di mana pian tahu? Nah, itu disebut dengan kasyaf hissiyah. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan kasyaf ma'nawiyah. Ini dia memandang sudah tidak lagi pada alam musyahadah,